Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Ganda Marito Harahap, NIM 0306232058, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 Stambuk 2023. Nah, izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua mendengarkan speech contest saya, materi kepalang merahan yang berjudul bencana alam, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu wilayah oleh air dalam jumlah atau massa yang besar. Biasanya disebabkan oleh meluapnya air, tatanan sungai, atau hujan yang sangat deras. Tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar, dan 1,29 juta ton diantaranya itu adalah berakhir di laut. Nah, bayangkan saja, ternyata sampah di Indonesia bukan hanya mencemarkan daratan, ternyata juga mencemarkan lautan. Nah, kita akan mengupas tentang penyebab banjir secara menyeluruh, yaitu yang pertama faktor alam. Nah, ada juga dia faktor manusia, yaitu penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, pembangunan yang tidak memperhatikan drainase atau alih fungsi lahan resapan air, yaitu ternyata penebangan hutan ini bukan hanya menyebabkan banjir, tapi juga menyebabkan longsor, yaitu reboisasi hutan. Nah, dampak banjir sendiri seperti yang kita lihat, dampak langsungnya yaitu kerusakan infrastruktur, baik jalan, jembatan, bangunan, bahkan rumah-rumah warga sekitar. Nah, yang kedua adalah korban jiwa. Nah, ini yang paling sering ketika terjadinya banjir bandang. Nah, yang ketiga adalah pengungsian penduduk. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu peraturan pemerintah, yaitu imigran. Kenapa dilakukan imigran? Karena daerah mereka sebelumnya itu sudah rawan terkena banjir atau terkena bencana alam yang lain. Nah, yang terakhir adalah terganggunya aktivitas sehari-hari. Nah, ini jelas sekali ya teman-teman, bahwasanya apabila terjadi banjir, maka aktivitas-aktivitas yang lain di luar ruangan itu benar-benar tidak bisa dikerjakan lagi, maupun berjualan, bekerja, bahkan untuk mencuci baju, mengeringkannya keluar pun tidak terlaksanakan lagi. Nah, dampak tidak langsung dari banjir sendiri ada beberapa. Yang pertama itu kerugian ekonomi. Nah, ini memang benar-benar teman-teman. Karena apabila sudah terjadi banjir, maka warga tidak bisa mencari uang lagi, mencari pundi-pundi rupiah akibat adanya banjir. Aktivitas di luar ruangan itu terbatasi. Nah, yang kedua adalah wabah penyakit. Wabah penyakit ini bisa diare ataupun demam berdarah. Nah, yang ketiga adalah trauma psikologis, dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Nah, penanggulangan banjir sendiri itu yang pertama adalah mencegah. Pernahkah teman-teman mendengar kutipan yang berisi lebih baik mencegah daripada mengobati? Nah, untuk banjir pun demikian. Yang pertama adalah membuat dan merawat sistem drainase yang baik infrastruktur dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini menjadi poin yang paling penting digarisbawahi oleh masyarakat, karena sedikit-sedikit sampah yang dibuang itu lama-lama menjadi bukit dan lama-lama akan menyumbat aliran air dan meluapkan si air tadi. Nah, yang ketiga adalah reboisasi dan penghijauan maksud saya. Nah, ini dari sebab yang sebelumnya, yaitu penggundulan hujan, maka penanggulangannya adalah reboisasi dan penghijauan. Sebenarnya tidak mengapa kita itu menebang hutan atau menebang pohon, namun kita harus membuat pohon yang baru, menanam pohon yang baru menggantikan pohon yang sudah ditebang tadi. Nah, yang selanjutnya adalah membuat sumber resapan. Nah, yang terakhir adalah normalisasi sungai, artinya adalah pembersihan sungai. Nah, ada beberapa penanganan ketika banjir terjadi, yaitu yang pertama, evakuasi korban ke tempat aman. Nah, ini yang paling penting, karena korban jiwa itu selalu memakan korban jiwa maksud saya ketika terjadinya banjir. Nah, yang kedua adalah mendirikan posko bantuan, yang ketiga adalah penyaluran bantuan logistik, nah yang keempat adalah layanan kesehatan darurat. Nah, sedangkan pasca banjir sendiri, penanganannya adalah pembersihan lingkungan. Nah, setelah banjir, sampah ataupun material-material itu terbawa arus ke daerah-daerah lain. Nah, perlu pembersihan lingkungan setelah pasca kebanjiran ini. Yang kedua adalah rehabilitas infrastruktur. Nah, inilah tadi apabila jembatan rusak, jalan rusak, maupun rumah-rumah warga yang roboh ataupun rusak.
Selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan sistem drainase. Nah, selanjutnya adalah pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, setelah banjir atau pasca banjir ini, masyarakat bolehlah mencari pundi-pundi rupiah karena maksud saya aktivitas di luar ruangan itu sudah tidak terkendala lagi. Nah, selanjutnya adalah partisipasi dalam pencegahan. Nah, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Lagi-lagi kita membicarakan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Nah, selanjutnya adalah melaporkan kerusakan infrastruktur kepada pihak berwenang. Nah, peran pemerintah sendiri, yang pertama ada peran regulasi, yaitu yang pertama membuat peraturan tentang tata ruang, yang kedua menerapkan sanksi bagi pelanggar, yang ketiga membuat sistem peringatan dini. Nah, kemudian ada peran pemerintah dalam infrastruktur. Yang pertama membangun dan merawat sistem drainase, yang kedua normalisasi sungai, yang ketiga membangun waduk dan tanggul. Nah, yang ketiga adalah peran pemerintah dalam hal edukasi. Nah, yang pertama, sosialisasi tentang pencegahan banjir. Ini perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oknum-oknum yang nakal, masih membuang sampah sembarang atau masih menggundul hutan tanpa mengganti dengan hutan yang baru. Dan yang kedua ada pelatihan tanggap bencana, dan yang terakhir adalah kampanye kesadaran lingkungan. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya teori tentang banjir ini, saya berharap setelah teman-teman mendengarkan speech contest saya berharap teman-teman mulai saat ini sadar diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekian saja speech contest saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang masih bersedia untuk mendengarkan speech contest saya mulai dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.